Coba di sini siapa yang ngefans sama Yu-Gi-Oh? Coba angkat tangan. Dan siapa di sini yang kangen brewek booster Yu-Gi-Oh waktu awal mereka rilis booster mereka di 2001, 2002. Pokoknya seri-seri awal deh. Coba siapa yang kangen dan siapa yang pernah ngebuka booster-booster itu? Misalnya booster Blue Eyes White Dragon, booster Spell Rulers, Metal Riders, Pharaoh Servant, dan lain sebagainya. Kalian pasti kalau misalkan ngikutin Yu-Gi-Oh dari seri awal, kalian pasti ingat dan familiar dengan booster-booster ini. Jujur gue kangen. Jujur gue pengen banget bukain booster-booster waktu pertama kali Yu-Gi-Oh keluar. That's why di video gue beberapa minggu lalu, gue sempet beli booster Yu-Gi-Oh Korea dan kita buka bareng-bareng berbox-box. Dan as you can see, itu adalah kartu-kartu yang gue inget waktu pertama kali gue main Yu-Gi-Oh. Dan ini juga mengingatkan gue sama waktu awal-awal gue koleksi kartu TCG. Waktu zaman SMP 2000-2001 dan waktu gue masih tinggal di Jakarta, karena gue sering banget main ke Purinda Mall. Di sana itu dulu ada toko TCG namanya Blastoise dan gue hampir tiap minggu ke sana buat beli kartu TCG. Nah, dulu tuh gue dihadapkan sama dua kartu TCG, Pokemon dan Yu-Gi-Oh. Sebenarnya ada TCG lain, cuman kurang appealing sama gue, Digimon, Duel Master, Magic Gathering dan lain sebagainya. Nah, si Pokemon dan Yu-Gi-Oh ini bener-bener gue sering banget beli, tapi pelan-pelan gue mulai meninggalkan Pokemon dan lebih milih prefer Yu-Gi-Oh. Kenapa? Karena mungkin ya, zaman waktu gue masih SMP itu, gue melihat Yu-Gi-Oh itu gambarnya lebih cowok banget, lebih laki banget, lebih jantan banget, karena tuh gambarnya lebih dark. Kayak misalkan naga lah, kesatria lah, terus tengkorak, dan yang bener-bener serem-serem ketimbang sama Pokemon yang seri-seri awal dulu waktu zamannya Wizard of the Coast itu gambarnya lebih ke cute kalau kalian lihat kartu-kartunya. Nah, makanya gue lebih prefer Yu-Gi-Oh, dan dulu gue sampai nge-build deck, sampai ngebuat decknya, dan gue nongkrong di toko TCG berjam-jam untuk nungguin orang untuk bisa gue ajak battle. Ya kadang ada, kadang nggak ada, kadang bisa nunggu sampai 4-5 jam sama sekali nggak ada yang datang, akhirnya gue pulang. Tapi that's the memory yang gue inget waktu zaman gue koleksi Yu-Gi-Oh. Nah, sering jalan, gue mulai meninggalkan hobi gue ngoleksi kartu TCG. Dan juga bersamaan dengan seri-seri Yu-Gi-Oh yang mulai aneh, semakin kesini dengan gambar-gambarnya yang mungkin menurut gue sudah tidak appealing lagi. Nah, tapi gue nggak tahu ya, baiknya Yu-Gi-Oh kali ya, mereka keep reprinting and reproduce the old cards and repackage the old cards into specific collector box yang menurut gue untuk orang-orang yang pengen nostalgia bisa nih beliin barang-barang ini dan dibukain mengingat masa-masa mereka dulu koleksi kartu Yu-Gi-Oh. Nah, hari ini kita akan buka satu produk yang menurut gue ini bisa membangkitkan nostalgia masa kecil kita, yaitu Yu-Gi-Oh Legendary Collection 25th Anniversary Edition. Karena di dalam box ini, tidak hanya kalian bisa dapetin 3 Egyptian God as a promo cards, Ra, Sliver, dan juga Obelisk, tapi kita juga bisa dapat booster pack di dalamnya. Dan boosternya ini adalah booster reproduction atau reprint dari booster-booster era-era awalnya Yu-Gi-Oh. Makanya kita akan buka bareng-bareng box ini, kita akan lihat di dalam ini ada apa aja sih, dan seberapa nostalgic box ini buat kita semua. So, let's open this box. Alright, so let's open this Yu-Gi-Oh! Legendary Collection 25th Anniversary. Jujur ini boxnya seperti box-box Yu-Gi-Oh! Yang pernah kita buka. Nggak gitu gede, cukup compact, jadi nggak makan tempat. Dan kalau kita lihat, isi dari box ini adalah kita bisa dapat booster-booster era-era pertama Yu-Gi-Oh! Keluar. Ada si Legend of the Blue Eyes, ini Metal Riders, Spell Rulers, Pharaoh, Dark Rises, Invasion of Chaos. Dan juga kita dapat beberapa kartu yang mereka reprint lagi obviously, dan kita sudah pernah buka di box lainnya, dan dapat kartunya sama juga seperti si Egyptian God, Blue Eyes, Dark Magician, Red Eyes, dan juga ada satu kartu yang dibilang you also get one cards as a bonus dari eranya The New Quarter Century Secret. I have no idea about this card, tapi kita akan coba buka boxnya dan kita akan lihat isinya. Ini harganya gue
berapa ya, gue nggak ingat harga box ini karena gue dikirimin sama temen gue, tapi harusnya sih nggak gitu mahal ya harusnya. Oke, so ini dia boxnya, kita langsung buka saja. Wis, cakep bener, gile. Ini kita membuka nostalgia namanya. Wih, mantap nggak tuh? Ini nih yang gue kangenin. Booster masa-masa keemasannya Yu-Gi-Oh! Legend of the Blue Eyes White Dragon, Metal Riders, Spell Rulers, Pharaoh Servant, Dark Crisis, dan juga Invasion of Chaos. So sebelum kita buka boosternya, jujur gue penasaran pengen buka promo cards-nya. Karena di dalam plastik ini ada 7 kartu. Yang 6-nya obviously kita sudah tahu, karena dia sebutin kita dapat 3 Egyptian God, Obelisk, Ra, dan Slifer. And then kita dapat 3 kartu signature Yu-Gi-Oh! Yaitu Blue Eyes, Red Eyes, dan Dark Magician. Satu lagi, mereka bilang kita dapat 1 kartu yang masih misteri dari The New Quarter Century Secret Rare. Jadi makanya kita langsung buka aja promo cards-nya dan kita lihat bareng-bareng. Ini kartunya emang begini ya? Oh, beda back design-nya. Iya lo beda lo back design-nya. Oke, kita mulai dari si Obelisk dulu. Ini kartu pertama Obelisk dengan back design-nya yang biru. Agak aneh ya menurutku ya, kartu palsu jadinya. Tapi ya never mind. Ini adalah kartu pertama. Kedua, Slifer dengan back design yang agak kemerahan begitu. And then ketiga kita dapat The Winged Dragon of Ra. Ini agak kuning. Jadi as you can see, these 3 cards have 3 different back design. Sedikit yellowish, sedikit lebih orange. Ini agak kebiru-biruan. And then next we have the Blue Eyes. Ini dengan back design yang standard. And then we have Dark Magician, Red Eyes, and our secret is gonna be Slifer. Oke. Ini holografiknya sama kemarin yang kita buka si Prismatic God box ya. Miripnya kayak begini, efek-efek holonya. Dan di belakangnya mengikuti holonya si Slifer yang sebelumnya. Mirip-mirip sih, nggak sama tapi ya mirip. Agak fading-fading gitu warnanya. Dan mereka remove logo Yu-Gi-Oh! Di belakangnya. Kan kalau yang asli kan dia ada logo Konami dan Yu-Gi-Oh-nya. Nah yang ini, yang Secret Rare, mereka hilangin semua logonya jadi cuman polos aja. As usual, kita sleeve-in dulu kartu-kartunya. Karena gue nggak mau kenapa-kenapa sama kartu-kartunya. And I'm using this cool sleeve dari Prismatic God box yang kemarin. Karena ya bagus aja gitu. Tekstur, pattern, gambarnya, artworknya. Dan gue nggak punya sleeve yang seukuran kartu Yu-Gi-Oh! BTW kalau misalkan kalian nggak tahu, sleeve Yu-Gi-Oh! Itu lebih kecil size-nya ketimbang Pokemon. Jadi kalian nggak bisa beli satu sleeve bisa dipakai di Yu-Gi-Oh! Dan Pokemon nggak bisa. Ya dipakai di Yu-Gi-Oh! Bisa, tapi sleeve-nya Pokemon agak lebar jadi agak goyang-goyang. Jadi better beli yang Yu-Gi-Oh! Aja, jadi lebih aman. Once we are done with the promo cards, sudah nggak penasaran lagi, now we are moving on ke booster pack-nya. It's time for the nostalgia. Kita mulai dulu dari yang paling kanan, yaitu si Invasion of Chaos. Nah ini yang reprint, mirip-mirip lah sama yang booster zaman dulu. Feel-nya pun juga mirip. Gue jujur kangen banget pegangin booster-booster Yu-Gi-Oh! Zaman dulu. Bedanya adalah mereka ada logonya 25th anniversary. Terus udah sih kurang lebih itu aja bedanya. Dan ini bener-bener sensasinya sama men. Waktu pertama banget gue beli Yu-Gi-Oh! Di Purindah Mall. Ini
Aduh, kalau nggak dibuka ya pengen penasaran isinya kayak apa, tapi kalau dibuka sayang. Tapi yaudahlah ya. For you guys to see the cards, jadi gue buka. Kartu pertama we have Chaos N, DNA Transplant, Dawn Turtle, Balloon Lizard. Kangen sama ini kartu. Stray Lambs, Terror King Salmon, Granadora, Salvage, dan Gigantes. Ini yang rare-nya. Now we are moving on ke pack berikutnya, yaitu si Dark Crisis. Ini gue bukanya hati-hati banget. Kayaknya bungkusnya habisnya pengen gue simpen deh, karena sayang. Jadi gue bukanya hati-hati banget. Here we have Goblin the Great, Agido, Stone's Defender, Outstanding Dog Maroon, Legendary Flame Lord, Terror King Arfian. Apa gua nggak ingat kartu ini ya? Gak ada ya? Oke. Nah ini gue inget nih, Ninkandok, Shadow Knight, dan Final Countdown. Nah di pack kedua kita dapat 2 kartu rare, Legendary dan juga si Terror King. Now we are moving on ke pack nomor 3, yaitu si Pharaoh Servant. Wah, ini kayaknya booster yang lumayan sering gue beli zaman gue SMP sih, ketimbang booster yang lain, si Pharaoh dan juga yang mana ya, Blue Eyes kayaknya, karena emang incer si Blue Eyes, tapi nasib emang nggak pernah dapet si Blue Eyes-nya, jadi ya agak bau ya dulu berewekannya. Tapi zaman dulu lucunya adalah gue nggak begitu masalahin kalau misalkan berewekan bau lah, atau misalkan bolong lah, nggak dapet apa-apa. Anak zaman sekarang kan kalau tiap berewek kan kayak, wah bolong nih, ya udah mereka lupain gitu, jadiin kartunya book. Tapi kalau gue dulu semua gue taruh di folder gitu, gue taruh di album, semua gue simpen, mau yang common kek, mau yang holo. Jadi gue value semua kartu yang gue simpen, yang gue dapet. Mr. Volcano, Shift, gue inget nih, kartu-kartu trap zaman dulu. Attack and Receive, Gamble, Drill Bug, Edan. Ini kartu zaman dulu, Gradius. Nextnya, moving on ke Spell Ruler. Electric Snake, Firecracker. Nah, ini kartunya familiar semua nih, karena emang sering aku bukain dulu. Minar, Slot Machine, Rush Recklessly, kartu spellnya. Luminous Spark, Curse, Horn of the Light, dan Metal Fish. Leaving us with just 2 more packs. Kita lanjutin sama Metal Riders dulu, karena emang gue mau keep si Blue Eyes terakhir biar lebih seru aja. Kita buka pack berikutnya. Here we have Roaring Ocean Snake, Ocubeam, Unhappy Maiden, Tongyo, Starboy. Gini kata-kata zaman dulu nih. Lavaimoth, Niwatori. Anjir, inget banget gue. Block Attack, Cheerful Coffin. See how simple artwork zaman dulu, dan gambarnya tuh kenapa gue suka tuh karena gambarnya emang quirky, weird. Sometimes ada yang scary juga gambar-gambarnya. Jadi nggak tahu ya, appealing waktu zaman gue SMP.
Kalau misalkan gue ngelihat sekarang Yu-Gi-Oh, I feel like Yu-Gi-Oh is losing his characteristic and signature di kartunya. Ini yang gue kangenin, zaman-zaman Yu-Gi-Oh awal-awal. Clean, terus kayak spell cardnya tuh cuma kayak 1-2 kalimat, terus kayak apa ya, efek-efek dari masing-masing kartu tuh gampang dimengerti. Sekarang tuh kayak kompleksnya luar biasa. Lu baca satu efeknya tuh kayak satu paragraf panjangnya luar biasa. Ini kayak very simple to understand dan very direct. And here we have last pack, Legend of the Blue Eyes White Dragon. Can we get the blue eyes? Nobody knows, but let's see if we can get something interesting from our last pack. Hinotama, ini inflict 500 damage ke life point musuh. Ingat banget deh gue kalau yang kayak gini-gini, karena emang sering gue pakai. Spark juga inflict 200 buat nyicil aja gitu serangannya ke musuh. Kalau buat geli-geli kan lucu ya. Laser Cannon, oh Carbonala Warrior, Spike Sidra. I don't think we can get the blue eyes, tapi ya lumayan lah ya. Breaver Warrior. Ih, kangen banget. And Trap Wire Beast. See? Kartu-kartu zaman dulu kan kayak nostalgia banget ya ngeliatnya, dan timeless gitu. Kalau kalian yang suka koleksi Yu-Gi-Oh, pasti kartu-kartu kayak gini nih kalian ingat. Karena kalau kalian main Game Boy-nya juga ada gitu kan. Dan kalau sering brewek juga, ini kartu-kartu yang apa ya, menemani masa-masa kecil gue. So let's recap. Alright, langsung aja kita recap dapat apa aja dari 6 booster Yu-Gi-Oh yang barusan kita buka. Let's start with the spell card. Kita dapat Stray Lamb, and then we have here Shift, and then we have here Legendary Flame Lord. Next ya, kita dapat Terror King. Gue harus lihat karena namanya susah-susah. And then kita dapat Rush Recklessly, Starboy, dan juga ini Carbonala Warriors. Dan ini adalah kartu promonya dari box ini. Karena setiap beli box ini kita dapat 7 kartu tadi seperti yang kita lihat di awal. Kartu promonya itu adalah si Egyptian God-nya. Kita dapat si Obelisk, Slifer, dan juga Ra. And then we obviously got the signature cards, yaitu si Blue Eyes, Dark Magician, dan Red Eyes. Kayak itu tiap box atau tiap series tuh ada aja mereka keluar lagi. And then kita dapat tadi yang secret rare-nya tuh adalah si Slifer dengan pattern holographic yang berbeda. So gimana menurut kalian? Apakah dengan ngebuka box Legendary Collection ini bisa membalikan nostalgia waktu zaman-zaman kita ngebuka booster Yu-Gi-Oh waktu kita masih sekolah dulu? Kalau gue jujur iya, karena dengan ngebuka booster ini mengingatkan gue sama zaman-zaman gue ngumpulin duit susah banget, berhari-hari bahkan berminggu-minggu cuman buat beli satu booster pack aja. Karena zaman dulu kan uang jajan agak seret ya dikasih orang tua. Zaman sekarang anak-anak gampang banget beli satu box, satu kolektor set dengan gampangnya. Zaman gue dulu gue harus nabung dengan uang jajan, dan gue harus nabung bisa berminggu-minggu cuman buat beli 1 atau 2 booster pack aja. Jadi bisa gue dapat boosternya, gue buka, mau kartu common, kartu holo, semua gue simpan karena gue tahu sesusah itu buat ngumpulin duitnya. Alright, so I guess that's it. Thank you banget buat teman-teman semua yang sudah nonton, yang sudah request kemarin kapan nih dibuatin unboxing box Yu-Gi-Oh. Akhirnya gue realisasikan dan kita bisa sama-sama ngebuka bareng dan nostalgia bareng. So, thank you banget yang sudah stay tune, dan juga thank you banget yang selalu support, dan tungguin terus video-video gue berikutnya. I'll talk to you guys again on the next one. Take care.